warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Lailatul Muflihatin dengan NIM 20032110021. Di sini saya akan membahas tentang uji analisis korespondensi untuk produk kopi yang ada di pasaran. Untuk bentuk kuesioner yang saya gunakan yakni kuesioner tertutup. Responden hanya tinggal menekan tanda centang di kolom komentar yang sesuai dengan keinginannya. Tidak ada kriteria khusus dalam pemilihan responden. Semua responden bisa menjawab pada. Untuk mengolah data tersebut, saya menggunakan alat analisis berupa SPSS. Berikut merupakan hasil olah data dari analisis SPSS. Untuk selanjutnya, mari kita simak penjelasan berikutnya. Alasan saya untuk memilih komoditas kopi dalam uji korespondensi karena banyak sekali pecinta kopi, sehingga banyak kopi yang ada di pasaran yang dapat memanjakan penikmat kopi. Untuk permasalahannya, banyaknya kopi yang beredar di pasaran sehingga pembeli bingung dalam menentukan kopi mana yang sesuai dengan atribut yang diinginkan oleh pembeli. Tujuannya yakni untuk melihat ada tidaknya hubungan atau keterkaitan antara produk kopi yang diteliti. Manfaat untuk mengetahui posisi suatu produk kopi dari atribut tertentu dibandingkan dengan produk kopi yang lain. Berikut merupakan kuesioner yang telah saya buat tentang produk kopi, yang mana di sini ada 4 pilihan produk kopi yang saya gunakan. Yang pertama yakni Indocafe, yang kedua yakni kopi kapal api, yang ketiga yakni Nescafe, dan yang keempat yakni kopi luwak. Untuk atributnya saya juga memilih 4, ada harga, rasa, kemasan, dan juga aroma. Di sini para pengisi kuesioner dapat memilih sesuai dengan atribut yang ada di sini. Nah, ini dia hasil dari pengisian kuesioner dari responden. Indocafe diindikasikan dengan warna biru, kapal api warna merah, Nescafe warna orange, dan luwak white coffee warna hijau. Untuk aroma dari luwak white coffee berada di posisi ketiga, sedangkan Nescafe berada di posisi yang kedua, dan kapal api berada di posisi pertama, sedangkan di posisi terakhir ada Indocafe. Untuk kemasan, Nescafe di posisi pertama, kapal api di posisi kedua, dan Indocafe di posisi ketiga. Sedangkan di sini tidak ada responden yang memilih luwak. Untuk rasa, Nescafe berada di posisi pertama, kapal api berada di posisi kedua, dan luwak berada di posisi ketiga. Untuk harga Indocafe posisi terakhir, lalu ketiga ada luwak, keempat ada Nescafe, dan yang pertama yakni ada kapal api. Berikut merupakan hasil dari kuesioner yang telah saya buat, lalu saya tabulasikan ke dalam data seperti pada gambar. Untuk harga, kapal api berada di posisi pertama, dan posisi terakhir ada Indocafe. Selanjutnya, untuk rasa, Nescafe memiliki suara terbanyak dari para pengisi kuesioner, yakni sebanyak 14 suara, sedangkan Indocafe 0 suara. Untuk kemasan, Nescafe juga memiliki banyak peminat, yakni 14 suara, dan untuk kemasan terendah yakni luwak dengan 0 suara. Untuk aroma paling banyak yakni kapal api, dan yang terakhir yakni dari Indocafe. Setelah data ditabulasikan, selanjutnya kita akan olah ke dalam SPSS. Nah, setelah kita olah data SPSS, maka akan muncul seperti ini. Di atas itu ada correspondence table, di mana correspondence table itu berisi atribut-atribut yang kita gunakan serta jenis-jenis kopi yang kita teliti.
dan jumlah responden yang telah memilih atribut tersebut. Sedangkan untuk yang bawah, summary, itu ada chi-square dengan sig sebesar 0,20 A. Selanjutnya yakni kita akan membaca dari hasil analisis korespondensi, yang mana lingkaran biru itu menunjukkan atribut olahan dan yang lingkaran hijau itu menunjukkan jenis kopi. Berdasarkan kedekatan antara jenis kopi dengan atribut kopi, kita bisa lihat bahwa atribut aroma kopi dengan atribut rasa kopi memiliki kedekatan dengan produk kopi luwak. Dapat kita lihat bahwa kopi luwak sangat dekat dengan kedua atribut, yakni aroma dan rasa kopi. Sedangkan untuk kemasan ada kapal api, yang mana konsumen lebih cocok, lebih suka pada kemasan kapal api dibanding dengan produk yang lain. Sedangkan untuk atribut yang lain, yakni harga kopi, ini sangat jauh dengan jenis kopi yang lain, yakni Indocafe, Nescafe, sehingga hal ini yang paling tidak disukai oleh konsumen. Namun, atribut harga kopi lebih dekat dengan jenis kopi Indocafe dan Nescafe. Masing-masing kopi di mata konsumen memiliki kedekatan dengan atribut harga dibandingkan dengan jenis kopi yang lain seperti luwak dan kapal api. Hal ini perlu diketahui oleh penjual untuk menentukan strategi yang tepat serta untuk memperbaiki kopi tersebut di mata para konsumen. Berdasarkan analisis korespondensi, dapat disimpulkan bahwa kopi luwak memiliki keterkaitan dengan aroma dan rasa kopi yang disukai pelanggan. Sementara atribut harga memiliki keterkaitan yang cukup jauh dengan keempat jenis kopi tersebut. Hasil analisis ini dapat dijadikan pedoman sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pemilik toko dalam menjual kopi kemasan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.